kula niku anggere teko tepat jam 6:30. Niku wong-wong mesti teko jam 7 kurang seperempat. Itu biasa, kiai-kiai kuno dhisik mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia ada terlambat. Pas kula niku kalau teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuai sungkan, mosok kalah dhisik Gus Ba. Sesuai tiang-tiang takok. Ora tersinggung Gus jenengan teko awal ora ana kancane. Agama zaman akhir nasibe kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam, awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama, saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam, tapi awam yang kriminal. Kata. Coba kalau urusan agama sama terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta. Setengah 4 itu wis nggone Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT malah sampean sak jam sedurunge santri subuh. Lu kalau sampean awam total saya tidak tersinggung. BLT yo terlambat, tiket bis yo terlambat, pesawat yo terlambat. Oke, agama juga apa terlambat. Ini tidak ini kriminal. Itu dosa sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Kowe wedi. Lah saiki misalnya pangeran ngandani ibadah hangus karena terlambat. Apa membuam mureng-mureng tenan. Saya mboten wani terus wedi tenan. Pokoke saiki sekeli satu sitok pangeran jo kalah mbek tiket bis. Wis iku tok sapa ilmune wis ora angel-angel ora dalil-dalilan. Ya ini contoh zero. Contoh napa? Contoh gitu. Mungkin kalau kita sebagai seorang yang pasti ya biasa saja melihat fenomena itu. Ya, mana kalau ngaji temputi-temputi tepat Pak. Tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bis juga hormat. Masa ngaji saya nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau nak ngaji, saya ngaji teng mriki, saya temputi-temputi. Misalnya ngantuk nggih ngopi tenan. Misalnya ada di duit tenan, pas ngaji kudu ayam, tak ilmu tenan. Betul kok wong-wong ngaji ngantuk wango. Baru gue alamane ra roh golek-golekan. Kriminal, napa? Kriminal. Wong ape tuku rokok wae roh regane sakmene, dhuwitku sakmene kok kembali sakmene dusuk tak bareng ngaji halamane ra. Kriminal, napa? Paham, swargane ditutup. Gus terlambat, paham. Biar tahu ini contoh zero. Ini contoh napa? Dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bolak-balik matur, ketika para sahabat itu cemen karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nama perang, mereka cemen matur ning Nabi. Jawab Nabi enak, diwarai Quran, iyam taskum korhum, faqad masal qauma korhum. Wong kafir lho gendo-gendo, iku wani luka. Mau demi kekafir. Kue jari demi pangeran luka kamu nih gegerem gak karu. Kulon saat ini di jamaah teng Bojonegoro, saat ini sebagian pentah gara-gara mandi, lem provokasi kulo mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Setengah papan itu tang, yo rakane ben katokan cekak nyolong pisik. Wong kowe trimo tahajud kok sambat kanyet ben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh. Lho kalau kadang nyai yo wedi. Artinya wedi ku iso mangan ta ora. Nyai yo ngeten ora pati prospek ngeten. Kadang yo wedi. Secara basariah kadang kula wedi. Tetapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ora mesti prospek. Wong sing dadi lonte puluhan tahun kiri pirang-pirang lho sing istiqomah ya akeh. Kok kita dadi nyai ra prospek ora wani istiqomah. Wong iki dadi wong nakal, iku akeh sing tetep kere, tapi istiqomah. Kita dadi wong lek kok mutung. Masalah musuh nggih ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa sing latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampean jadi bandar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar bandar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Kita dadi wong saleh gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja wedi ora orang pelor diuntali gegere ora karo.
Lho beneran pas wae ninja niku kula santri kula kadang kula penggemar kula nggih kadang. Gus maca-maca apa tak nguntal apa ta. Aku jampuk. Cangkem kiai sing mbok latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani napa? Mati. Bangunnya aku wong saleh model apa aku wong saleh model. Ngan kula kiai po wede, Pak wede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong saleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini wong, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarji." Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang wayar turjuna minallah malah yarji. Kita rojaning Allah gak wani. Kula wingi cerita nggih teng jamaah ngaji kula. Wong ra gelem kaji di dhuwit iku medhit-medhit. Wong kaji regane mok 3.000. Kaji paling banter Rp4.000. Jek larang dhuwit parkir. Lah kok mboten sepundi. Nak umure wong rata-rata 60 tahun. Kaji mok 30 juta. Sampeyan nabung sedina 3.000 iku sak wulan niku entuk 30.000 nggih. 3 kali 3 90.000. Nak sak wulan untuk 90.000, 10 wulan niku wis entuk pinten? Sinten? 900. 900. Ping 60 tahun niku berarti kaya di dhuwit 3 juta. Di wong nak sedina buat duit 3.000, 60 tahun di dhuwit 3 juta. Kaji mok 30 tahun, berarti regane kaji 1.500 Mas. Ras 3.000 batal. Regane kaji mok per hari 1.500. Makanya kula sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, mandu agama itu harus bil ilmi, ojo mau kira tok kuasi gajaran ngene-ngene. Kita harus mandu lewat ilmu. Misalnya supaya sifat kikir itu hilang, katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang mlebu terminal, peron. Wong TV Vision iso gawe sponsor lebih mahal timbang uang napa? Parkir lebih murah timbang uang napa? Kalau gue hitung satu hari itu 2.000, apa 3.000 itu saumurmu di duit 1 juta. Lah anak kaji 30 juta berarti kaji regane per hari mau 1.000. Lu ngono kelangan 30 juta gegere ra karo. Ngekeki pangeran 30 juta berarti zaman padha karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono. Jadi agama itu dilatih hiro itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Lah soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan hajine ra ditampa. Mergo ora ono hiro blas, gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku-mlaku teng kota napa kluyuran. Nak ora wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nangis. Nangis kula. Ya yo kadang sing saleh itu sing nakal e wani di aksi nganti malam hari sing saleh malah kemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan jaga teritorial. Kadang kita dadi wong saleh ku cemen. Wedinane ora karuan. Sampai awake dibentengi fisik, dibentengi jimat. Macam. Antara kula wis ora usah wedi. Ya begini. Ini contoh-contoh hiro, kalau tidak dalam konteks apa, contoh hiro. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa apa? Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Usilah, sampai cari nanti, kitab Afatil apa? Usilah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Gimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada Nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu bahwa saya tidak ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Terus Nabi itu takut pemikiran, kenapa ya Rabbi? Jare pangeran, karena gak pernah kepengen radisekno Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dihirah, dari Imam Ghazali gak. Dia ini pokoknya asik ibadah ning kampunge, asik nyaman ning kampunge sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro desa liya, misalnya moro kota baru. Piye to? Bumi kene tetep ae pangeran. Lho kok pangeran ra disembah. Lho wong ning kene tetep mangan rezekine pangeran. Pangeran ora disembah. Kurang wajar tenan. Harusnya setiap umat Islam itu punya hero begitu. Misalnya kampung sini soleh.
Kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman? Nanti kamu tersinggung. Lu ning kene lah wong kaya ning bumine pangeran, ning kene lah wong ra mangan rezekine. Kok pangeran gak diurusi ku piye? Kita harus punya hero begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya nopo? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, masa kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia? Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru, karena biar tambah laris, masa kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh? Nah ini sing mari soleh kriminal, itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi iso dikembangno wong dolen, kita wong soleh ora tau ngembangno kesah. Iku sumare hajine ra ditampa gini, salate ra ditampa. Mane kula mulang teng mriki nggih nyaman, tak anggem mawon kula wis nadingi wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Mane kula ben kowe utang jasa sampe kula tak ya maksude ben roh sampeyan asal usule. Gamane nak wong dolen iso duwe cabang kedoliman, mosok wong saleh ra duwe cabang kesalehan kok repot to kira nerangno kok kowe wangel lho. Mane Mustafa tak mong kowe saleh ora ngrasa dadi wali nek ana takok tak mong. Nek dibaptis ngene ben umat saleh maksudnya. Tidak biar sampean tahu, selama ini kita cukup iktifak soleh, tapi soleh-soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah, karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemana ono nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong zalim. Misalnya wong zalim badan narkoba pusat duwe cabang ning dindi. Niklab pusat di cabang ning dindi, bar pusat di cabang ning dindi. Lho wong soleh kok engko wah amar betutut. Wis ngono jaman tukaran mbek bojone. Bantukaran diadu adol tawakal. Wes ana dunya sementara, kere lah. Malah gomo digowo-gowo go alasan kere. Kita miskin memang enggak apa-apa, tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Kulo nu melarat kuat. Tapi kalau karena melarat tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu kuat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangisi. Karena wis parah, wis lampu merah. Nah, miskin nganti rasa berjuang, wis lampu napa? Merah.